Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Oh, belepotan jadinya. Oke, jumpa lagi dengan saya, sahabat disabilitas. Lagi viral beberapa waktu yang lalu terkait dengan dokter residen anestesi dari program pendidikan dokter spesialis ya, dari dokter residen anestesi PPDS di tangkap setelah memerkosa anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ya, itu yang kemudian menjadi keprihatinan saya ya. Kira-kira bisa nggak ya kita menjadikan lembaga pendidikan kita sebagai ruang aman gitu ya? Oke, tahukah Anda ada beberapa peristiwa yang serupa terkait dengan kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan ya. Saya menemukan sebuah data, teman-teman bisa cek di internet, ada di ledikti3.kemendikbud.go.id ya, ledikti3.kemendikbud.go.id ya, atau bisa cek di sana. Ditampilkan di sana adanya angka kasus yang ditangani berkaitan dengan tindak kekerasan, disebutkan dengan dosa besar tahun 2021 sampai dengan 2024. Dosa besar yang dimaksud itu adalah dosa besar yang berhubungan dengan ini nih, berhubungan dengan kalau di Permendikbud di Permendikbudristek, nah ini ya nomor 55 tahun 2024, yang dimaksud kekerasan itu adalah kekerasan fisik, kemudian psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, F, kebijakan yang mengandung kekerasan. Ya, oke. Data yang ada ini patut kita cermati bersama nih. Total ada 338 kasus yang telah ditangani hingga Oktober 2024. Ya, kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi itu ada 97 kasus. Di sekolah menengah ada 32 kasus. Ya. Di PAUD dan sekolah dasar ada 31 kasus. Ya. Itu kalau di breakdown jadi seperti ini nih. Kekerasan seksual di kampus, kemudian di sekolah menengah dan di sekolah dasar. Ya. Kalau perundungan ada 142 kasus. Yang intoleransi ada 36 kasus. Itu tahun 21 sampai dengan 24. Ini kalau di breakdown per tahun jadi seperti ini. Ya. Kekerasan seksual di perguruan tinggi tahun 21, 86%. Ya. Perundungan ya itu ada 14%. Tuh. Ya. Luar biasa tuh tingginya. Ya. Kekerasan ini ya. Coba kita lihat kalau di tahun 2022 nih. Terdapat 120 kasus yang telah ditangani di tahun 2022 dengan isu terbanyak adalah kekerasan seksual dan lokusnya adalah perguruan tinggi. Kekerasan seksual 63 kasus ya. Di perguruan tinggi itu ada 42 kasus. Di sekolah menengah 11 kasus, sekolah dasar 10 kasus. Ya, ini di perguruan tinggi kekerasan seksualnya 81%, perundungannya ada 15%, intoleransi 4%. Ya, ini tahun 2022.
Coba kita lihat 2023. 2023 ada 47 kasus ya. Kekerasan seksualnya di kampus ada 19 kasus. Di SD ada 18 kasus. Oh, ada peningkatan. Kalau tahun 2022 di SD 10 kasus. Ya. Oke, coba kita lihat di tahun 2024. Tingkat kekerasan seksual perguruan tinggi negeri ada 30 kasus, total semuanya 43. Sekolah menengah 10 kasus, SD 3 kasus ya. Dari sisi kuantitas ada penurunan di tahun 23 ke tahun 24. Nah, teman-teman, sahabat disabilitas ya, dimanapun teman-teman berada ya. Pertanyaannya adalah, bisakah? Mungkin bukan bisakah, tapi bagaimana kita bisa menghadirkan lembaga-lembaga pendidikan sebagai rumah aman bagi siapapun, ya, rumah aman bagi para dosen, para guru, tenaga kependidikan, rumah aman bagi peserta didik, rumah aman bagi semua. Ini kan kaum intelektual, ya, yang ada di sana yang diberikan mandat untuk memberikan pendampingan, fasilitasi terhadap peserta didik. Lalu bagaimana kalau kemudian di tempat kita sedang mempersiapkan generasi untuk menghadirkan kondisi yang baik, ternyata di situ cukup besar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekerasan. Ya. Nah, bagaimana dengan kampus saudara? Bagaimana dengan lembaga pendidikan saudara? Apakah ada tindak kekerasan yang jangan-jangan tidak dilaporkan? Jangan-jangan tidak terekam di data tadi itu. Atau jangan-jangan ini merupakan puncak gunung es dari perilaku kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan. Silakan komentar di kolom chat. Kalau ada informasi terkait dengan tindak kekerasan di lembaga pendidikan, kita bisa diskusi di sana. Dan saya berharap semakin hari kita boleh semakin mengedukasi terhadap siapapun akan bahayanya tindak kekerasan bagi generasi muda. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah.